Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada sang baginda Rasul, siapa lagi jika bukan Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bisa memberikan beribu-ribu makna di dalam pemahamannya. Saya di sini ingin menyampaikan khutbah yang berjudul tingkah laku tercela. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkah laku tercela itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita sebagai seorang muslim menjauhkan perbuatan yang bisa dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja tingkah laku tercela yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, yang harus kita jauhkan? Sebenarnya banyak untuk kita membahas tentang tingkah laku tercela, tapi di sini saya akan membahas 3 tingkah laku tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu berburuk sangka. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis, yang artinya jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perbuatan yang paling dusta, adalah perkataan yang paling dusta. Dari hadis tersebut ini kita bisa menilai bahwasanya perbuatan prasangka buruk itu merupakan perkataan yang paling dusta. Maka dari itu hendaknya kita sebagai umat muslim kita jauhi dari perbuatan berburuk sangka ini. Lalu terdapat pula di kitab, di buku Hilyah karya Abu Nuaim, bahwa Abu Kilabah Abdullah bin Yazid al-Jurmi berkata, apabila ada tindakan saudaramu yang tidak kamu sukai, maka berusaha keraslah carilah alasan untuknya. Nah, jika kamu tidak bisa mendapatkan alasan tersebut, maka berkata kepada diri sendiri, saya kira saudara saya memiliki alasan tersendiri sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Bisa kita nilai dari perkataan Abu Kilabah ini bagaimana bahwasanya perbuatan buruk sangka ini merupakan perbuatan yang tercela yang harus kita jauhi gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara kita menjauhinya gitu? Yaitu dengan cara kita selalu berpikir positif kepada orang lain, apapun alasannya dan perbuatannya gitu. Dan buatlah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apalagi yang merupakan tingkah laku tercela? Nah, kemudian ada yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah yaitu menceritakan kejelekan orang lain yang apabila ia mendengarnya, dia akan merasa tidak akan suka terhadap yang dia dengar, terhadap perkataan kita. Nah, meskipun hal itu benar gitu, dari itu hendaknya umat Islam menjaga menjaga perkataannya sehingga tidak terjerumus di dalam menceritakan kejelekan orang lain gitu. Nah, sehingga tidak dengan menceritakan kejelekan orang lain kita tidak terjerumus dari perbuatan ghibah gitu. Tapi ada nih perbuatan ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu ghibah dalam hal kezoliman. Gimana ghibah dalam hal kezoliman? Yaitu bagaimana kita menceritakan dengan orang lain gitu, dengan kayak misalkan si fulan nih dia zolim banget sama saya, dia tidak berlaku adil ke saya. Nah, itu merupakan ghibah yang diperbolehkan gitu. Kita ghibah dengan bukan menuntut ya, maksudnya membicarakan hak kita, itu diperbolehkan. Lalu yang kedua itu ghibah yang ditunjukkan untuk meminta pertolongan orang lain untuk melenyapkan kemungkaran dan memperingatkan dengan keras orang yang berbuat maksiat gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ghibah dalam rangka meminta saran. Semisal kayak ini nih si fulan pernah berbuat kayak gini ke saya gitu. Terus saya harus kayak gimana ya? Nah, itu merupakan ghibah yang diperbolehkan. Lalu selanjutnya yaitu ghibah dalam memberi peringatan. Lalu selanjutnya itu yang kelima, ghibah dalam rangka menegur dan dengan terus terang orang yang melakukannya itu dia sedang melakukan kefasikan, seperti dia sedang minum minuman keras atau sedang tidak pada jalan yang tepat lah, seperti itu ya. Nah, kita bisa ghibah, kita bisa
Maksudnya kita bisa berbicara dengannya dengan tidak enak, dengan perkataan yang tidak enak gitu. Kita bisa, itu diperbolehkan gitu kan. Nah, ada gibah dalam rangka memberi pengertian atau kejelasan. Nah, lalu apa nih dampak dari perbuatan tercela ini, perbuatan dari gibah ini? Nah, yang pertama yaitu dampak dari perbuatan gibah ini kita bisa merusak merusak ukhuwah Islamiyah, merusak tali persaudaraan, merusak tali persahabatan gitu. Lalu yang terakhir, di dalam sifat tercela itu ada yang namanya pemborosan. Nah, itu sifat pemborosan itu merupakan sifat yang masuk ke dalam sifat tingkah laku tercela, yang mana hendaknya kita harus harus menjauhkan lah dari sifat namanya pemborosan. Nah, lebih alangkah baiknya kita mengeluarkan mengeluarkan seadanya lah gitu, mengeluarkan harta yang kita dapat seadanya gitu, tanpa adanya pemborosan. Karena memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi pemborosan merupakan sesuatu hal gitu kan, kayak sesuatu hal yang berlebihan gitu, yang melakukan pengeluaran yang berlebihan, itu dinamakan boros. Seperti yang terdapat dalam tafsir yang menganjurkan bagaimana kita berhemat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairul haq. Yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agama. Quran surah Al-Maidah ayat 77. Itu kita bisa simpulkan bahwa Islam sudah melarang kita di dalam perbuatan yang berlebih-lebihan, karena itu merupakan perbuatan yang sangat tercela gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita memakai seperlunya, mengeluarkan seperlunya, dan tidak memboroskan atau tidak berlebih-lebihkan, menghambur-hamburkan sesuatu gitu. Jadi bagaimana hadirin? Semoga kita bisa mengambil hikmah yang kita peroleh di dalam khutbah ini. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan banyak beribu-ribu pemahaman. Kurang lebihnya mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.